Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kali ini di mata kuliah evaluasi pekerjaan dan penilaian kinerja, kita akan membahas chapter 2, yaitu Work Oriented Method. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Work Oriented Method, yaitu bab ini berfokus pada metode analisis pekerjaan yang terutama dapat diterapkan untuk tujuan yang dikejar oleh spesialis sumber daya manusia dan psikolog industri atau organisasi. Beberapa metode seperti studi waktu dan gerak harus menarik bagi insinyur industri atau psikolog teknik. Lanjut, di sini ada time and motion study, yaitu studi waktu dan gerak berkembang terutama dari teknik industri daripada psikologi industri. Pelopor dalam bidang ini termasuk Frederick Taylor dan Frank dan Lillian Gilbert yang mempelajari antara lain tukang batu dan pekerja cacat fisik. Jika Anda penasaran, daringlah dan telusuri Gilbert. Banyak dari film aslinya tersedia, maka memberikan gambaran yang menarik tentang dunia kerja di awal abad ke-20. Tujuan utama studi ini, waktu dan gerak adalah untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi kinerja pekerjaan. Meskipun itu juga telah digunakan untuk tujuan lain, termasuk desain program pelatihan dan menyimpulkan kemampuan manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Ini paling sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang time study, yaitu di sini ada work sampling, yaitu pengambilan sampel kerja adalah metode pengumpulan pengamatan tentang satu atau lebih pekerja dari waktu-waktu. Bagian dari semua aktivitas, biasanya tugas dalam pekerjaan ditambah alasan tidak mengerjakan tugas dibuat sebelum studi. Lanjut, di sini ada standar setting, yaitu pengambilan sampel kerja dapat digunakan dalam menetapkan waktu standar, waktu tugas kinerja yang diharapkan untuk pekerja ahli. Namun, pengambilan sampel kerja tidak secara langsung memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan bagi pekerja yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas dan dengan sukses. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stopwatch time study. Nah, dengan teknik ini, analisis pekerjaan mengawasi pertahanan melakukan tugas dan mencatat beberapa lama mereka menyelesaikan tugas atau porsi tugas. Banyak pengulangan penyelesaian tugas dicatat sehingga analisis memiliki distribusi waktu penyelesaian tugas di akhir studi. Nah, ukuran tendensi sentral yaitu mean median mode akan diambil sebagai waktu representatif untuk penyelesaian tugas. Waktu representatif tidak dengan sendirinya menjadi waktu standar. Ini karena standar atau alokasi waktu juga memperhitungkan waktu henti normal, kelelahan, dan penilaian pengamat tentang seberapa cepat pekerja yang diamati bekerja. Selanjutnya ada predeterminate time system. Nah, metode lain untuk menetapkan waktu standar tidak memerlukan pengamatan terhadap seseorang pemegang jabatan yang menyelesaikan tugas. Ada berbagai cara untuk mensintesis tugas atau pekerjaan dari informasi sebelumnya dalam salah satu metode tersebut, yaitu gerakan dasar atau elemen dianggap memiliki nilai waktu standar yang diketahui yang diambil dari penelitian sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang industri standar data, yaitu sistem yang terkait erat dengan sistem waktu yang telah ditentukan menggunakan data waktu standar dari analisis sebelumnya untuk tugas serupa. Biasanya dalam suatu industri, misalnya toko mesin pertukaran memiliki banyak mesin yang digunakan untuk membentuk dan memotong kayu. Dari studi sebelumnya, banyak tugas mungkin telah mengetahui waktu tugas standar saat pekerjaan baru muncul. Waktu tugas standar yang diketahui dapat digunakan untuk mensintesis waktu standar untuk pekerjaan baru, selama waktu tersebut terdiri dari tugas-tugas yang telah dianalisis. Oke, selanjutnya tentang motion study. Seperti halnya studi waktu, studi gerak mengacu pada kumpulan teknik. Dalam studi gerak, teknik-teknik yang digunakan untuk memeriksa bagaimana pekerjaan diselesaikan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi. Filosofi umumnya adalah mungkin ada satu cara terbaik untuk melakukannya. Pekerjaan mengingat teknologi saat ini. Dan kemungkinan besar untuk menemukan atau mendekati cara terbaik ini melalui pendekatan sistematis empiris yaitu ilmiah daripada intuisi. Namun, satu cara terbaik mungkin harus dimodifikasi dalam kasus cacat pekerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
grab and flowchart. Nah, grafik dan diagram alir adalah metode eksternalisasi urutan peristiwa. Peristiwa dan urutannya dapat diperiksa dengan memperhatikan perubahan yang mungkin membuat pekerjaan lebih efisien. Gambar 2.1 menunjukkan dua cara seorang petugas yang tertib dapat membawa makanan bagi pasien rumah sakit. Dalam metode awal, petugas membawa meja saji ke tengah ruangan dan kemudian melakukan satu perjalanan dari meja ke setiap pasien. Dalam metode yang ditingkatkan, meja bergerak di sekitar ruangan dengan tertib, yang membawa makanan untuk dua pasien sekaligus. Metode yang ditingkatkan menghasilkan lebih sedikit langkah total untuk menyelesaikan pekerjaan. Pelayanan tepat waktu kepada pasien, makanan pada suhu yang tepat, dan keausan pada pekerja semuanya ditingkatkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang micromotion analysis, yaitu dengan diagram alir dan diagram analisis memecah pekerjaan atau tugas menjadikan serangkaian langkah seperti menyajikan makanan ke piring, membawa piring ke pasien, dan mengambil piring setelah makan malam. Analisis gerakan mikro di sisi lain tidak ada permainan kata-kata. Itu dimulai dengan salah satu langkah dan memecahnya menjadi gerakan elemen. Misalnya perhatikan tertib mulai menyajikan makan malam. Gerakannya termasuk memegang tutup wadah, menggerakkan tutupnya, menempatkan tutupnya pada menyajikan nampan, melepaskan tutupnya, menggerakkan tangan ke sendok, memegang sendok, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang recording teknik. Studi waktu dan gerak seringkali menggunakan film, video, dan teknologi perekaman lainnya untuk membuat catatan tentang bagaimana suatu tugas diselesaikan. Cara penggunaan teknologi bergantung pada metode studi waktu dan gerak yang dipilih dalam analisis gerakan mikro. Biasanya mengambil fotografi gerakan lambat untuk membuat perkiraan waktu berbagai gerakan dengan sangat tepat. Nah, di sisi lain, dalam pengambilan sampel kerja dan diagram alur, fotografi selang waktu dapat digunakan sehingga analisis dapat melihat 1 jam kerja berlalu dalam 4 menit. Alat perekam lain juga digunakan sesekali. Misalnya dinamometer dapat digunakan untuk mencatat gaya atau torsi yang diterapkan oleh operator pengepres bor saat mengebor lubang pada logam. Hal ini akan dilakukan untuk menemukan keseimbangan terbaik antara kecepatan pengeboran dan pemecahan mata bor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang criticism of time and motion study. Nah, studi waktu dan gerak telah diejek karena penekanannya yang berlebihan pada efisiensi. Misalnya, seorang kritikus menggambarkan apa yang dikatakan insinyur industri tentang sebuah simfoni. Nah, di sini tampaknya ada terlalu banyak pengulangan dari beberapa bagian musik. Skor harus dipangkas secara drastis. Tidak ada gunanya melayani dengan mengulang di tanduk bagian yang telah ditangani oleh SNAR. Diperkirakan jika semua bagian yang berlebihan dihilangkan, seluruh waktu konser dari 2 jam dapat dikurangi menjadi 20 menit. Jadi dalam banyak kasus, operator menggunakan satu tangan untuk memegang instrumen, sedangkan penggunaan perlengkapannya akan membuat tangan menganggur tersedia untuk pekerja lain. Ya, di situ adalah contoh dari criticism of time and motion study. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih Saudara Edo atas penjelasannya tadi. Sekarang saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai functional job analysis. Tujuan awal dari pendekatan DOL termasuk mengklarifikasikan tawaran pekerjaan dari majikan ke dalam tingkat keterampilan dan mengklarifikasikan karyawan ke dalam kelompok yang cocok dengan pekerjaan. Tujuan selanjutnya dari DOL termasuk mempersiapkan bahan untuk konseling kejuruan dan untuk mengklarifikasikan pekerjaan untuk mobilitas pekerja, yaitu mencoba untuk menunjukkan pekerjaan mana yang paling mudah dipindahkan oleh pekerja dengan pekerjaan mereka saat ini. Prosedur analisis pekerjaan yang dikembangkan untuk DOT dimaksudkan agar komprehensif, terstandarisasi, dan efisien. Prosedur ini menggunakan analisis pekerjaan terlatih untuk mewawancarai dan mengamati pemegang jabatan dan untuk menyelesaikan laporan standar. Next. Selanjutnya ada fundamental distinction of FGA, yaitu what gets done versus what the worker does.
untuk membangun daftar atribut pekerja atau untuk mengembangkan program pelatihan, pernyataan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam mencapai tujuan pekerjaan diperlukan. Perbedaan antara apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan pekerja adalah penting karena orang lebih cenderung setuju tentang aktivitas manusia yang terlibat ketika deskripsinya adalah apa yang dilakukan pekerja. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai worker functions. FGA didasarkan pada premis bahwa apapun yang dilakukan pekerja, mereka lakukan dalam kaitannya dengan salah satu dari 3 aspek pekerjaan, yaitu data, orang, atau benda. Data adalah abstraksi atau simbol. Contohnya adalah data adalah angka, kata, dan cetak biru. Dengan demikian, Delta lebih inklusif dalam FGA daripada dalam pidato umum, di mana data biasanya merujuk ke angka tetapi tidak ke simbol lain. Menurut tulisan awal tentang FGA, fungsi dalam data, orang, dan benda dapat diatur dalam hierarki kompleksitas dari yang sederhana hingga yang kompleks. Untuk setiap sistem, tingkat kerumitannya ditunjukkan oleh sistem penomoran di sebelah kiri fungsi. Untuk sistem DOL, angka yang lebih besar mengacu pada fungsi yang tidak terlalu rumit. Untuk sistem find, angka yang lebih besar mengacu pada fungsi yang lebih kompleks. Dalam sistem find, fungsi yang berbeda dengan nomor yang sama mengacu pada fungsi pada tingkat kerumitan yang sama. Next. Selanjutnya ada functional job analysis procedure. Analisis mempersiapkan dengan mengumpulkan informasi yang ada tentang pekerjaan tersebut. Seperti berikut ini, yaitu ada buku, majalah, atau informasi teknis lainnya yang tersedia di perpustakaan. Deskripsi proses seperti diagram alur dan bagian organisasi. Selanjutnya ada uraian pekerjaan dan dokumentasi teknis lainnya yang disiapkan oleh asosiasi dagang, serikat pekerja, atau masyarakat profesional. Selanjutnya ada pamflet, buku, atau informasi lain yang disiapkan oleh berbagai instansi pemerintah. Observasi atau wawancara memiliki manfaat yang memungkinkan analis melihat bagaimana pekerjaan sebenarnya dilakukan dan membiarkan analis mengajukan pertanyaan ketika dia gagal memahami beberapa aspek pekerjaan. Next. Selanjutnya ada describing the work. DOL FGA memiliki prosedur khusus dan bahkan tata bahasa khusus untuk menggambarkan pekerjaan itu sendiri. Untuk pekerjaan yang dilakukan, struktur FGA adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi pekerja yang terdiri atas data, orang, benda. Yang kedua ada bidang pekerjaan. Yang ketiga itu ada kata kerja metode. Yang keempat ada mesin, perkakas, peralatan, dan alat bantu kerja. Dan yang terakhir itu adalah bahan, produk, materi pelajaran, dan layanan. Lalu slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu tentang method verbs, yaitu metode berfungsi untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan pekerja. Mereka menunjukkan bagaimana tujuan di lapangan kerja itu dapat dicapai. Lalu selanjutnya ada mesin, tools, equipment, and work aids. Benda berwujud yang digunakan oleh pekerja untuk mencapai tujuan kerja. Yang pertama itu ada mesin, yaitu perangkat mekanis yang menerapkan gaya. Lalu yang kedua ada alat dimanipulasi untuk memperkerjakan atau memindahkan sesuatu, biasanya dengan tangan. Contohnya itu seperti mesin bor. Lalu yang ketiga ada peralatan, yaitu mencakup 2 kategori besar perangkat. Yang pertama adalah perangkat yang menetapkan gaya non-mekanis ke objek. Kategori kedua mencakup perangkat yang menghasilkan daya atau sinyal komunikasi. Lalu yang terakhir ada alat bantu kerja. Alat ini digunakan untuk mendukung mesin dan perkakas, tetapi sebenarnya bukan bagian dari transformasi kerja. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada material, produk, subject, matter, and service. Hasil kerja atau tujuan langsung dari pekerjaan tersebut, bahan sampel termasuk tanah liat, batu bara, dan pasir.
Contoh produk meliputi roti, bola lampu, dan kue kering. Lalu selanjutnya ada struktur kalimat dan analisis. DOL menggunakan tata bahasa tertentu untuk menulis pernyataan tentang tugas. Tata bahasa seperti itu diperlukan karena menghasilkan pernyataan standar dan tepat yang dimaksudkan untuk ditetapkan di seluruh pekerjaan dan analis. Lalu ada karakteristik lain dari DOL dan FGA. Meskipun fokus utama FGA adalah pada tugas, FGA juga memberikan informasi penting tentang karakteristik pekerja dan kondisi kerja. Jadwal DOL atau formulir laporan yang digunakan untuk melaporkan analisis pekerjaan berisi peringkat pada sifat pekerja yang dibutuhkan oleh pekerjaan di 5 bidang. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada Finds FGA, struktur kalimat yang dianjurkan oleh Van and Crounshaw pada tahun 1999 mirip dengan metode DOL. Struktur dasar dapat didefinisikan dengan serangkaian pernyataan. Rangkaian pernyataan dan jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu siapa sebagai subjek. Yang kedua itu ada melakukan tindakan apa, yaitu kata kerja tindakan. Yang ketiga ada kepada siapa atau apa, yaitu objek verba. Yang keempat, atas instruksi atau sumber informasi apa, yaitu frase. Yang kelima, ada menggunakan alat, perlengkapan, atau alat bantu kerja apa. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan atau mencapai output apa. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada perbandingan DOL FGA dan Finds FGA. Kedua sistem tampak berguna dalam membantu analisis pekerjaan, memahami, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan konten perilaku suatu pekerjaan, yaitu bagaimana seorang pekerja mencapai tujuan yang melekat dalam pekerjaan itu. Versi Find berisi elemen yang kurang dalam metode DOL. Pertama, FGA Find itu membedakan tidak hanya tingkat kompleksitas fungsi tetapi juga orientasi atau tingkat keterlibatan dengan fungsi tersebut. Perbedaan yang kedua antara FGA DOL dan FGA Find itu adalah bahwa FGA Find itu menggunakan peringkat kompleksitas dan orientasi pada tingkat tugas selain analisis tingkat pekerjaan. Lalu selanjutnya ada penelitian tentang FGA. Menemukan bahwa beberapa aspek dinilai lebih andal daripada yang lain. Peringkat keterlibatan dengan data dan orang-orang sangat andal, tetapi peringkat keterlibatan dengan hal-hal tidak. Keterlibatan dengan peringkat hal-hal juga lebih dipengaruhi oleh deskripsi pekerjaan tertentu daripada data dan peringkat orang. Peringkat DOT mengacu pada pekerjaan atau kumpulan pekerjaan serupa. Lalu selanjutnya ada tugas inventarisasi. Sebuah tugas persediaan adalah daftar dari semua aktivitas pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan satu atau lebih pekerjaan. Setiap aktivitas biasanya disebut sebagai tugas. Inventarisasi tugas biasanya melibatkan survei ahli pekerjaan. Biasanya pemegang jabatan dan penyelia mereka yang menanggapi daftar item dengan berbagai cara, seperti apakah mereka melakukan aktivitas sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya ada survei latar belakang desain. Pertanyaan-pertanyaan dalam survei atau tugas biasanya ditulis oleh analis pekerjaan. Dalam mengembangkan pertanyaan tugas, analis pekerjaan akan sering menggunakan banyak metode pengumpulan data, termasuk yang berikut. Yang pertama itu ada observasi, yaitu seringkali analisis akan mengamati pekerjaan yang sedang dilakukan. Lalu yang kedua ada bahan latar belakang, yaitu informasi tertulis seperti deskripsi pekerjaan, materi pelatihan, dan bagian organisasi. Lalu yang ketiga itu ada wawancara, yaitu pemegang jabatan pekerjaan, penyelia, dan spesialis pelatihan biasanya akan diwawancarai untuk membantu menjelaskan tugas dan meninjau daftar tugas untuk memastikan bahwa pekerjaan dijelaskan secara lengkap. Lalu selanjutnya ada struktur tugas, yaitu struktur tugas yang digunakan dalam inventaris tugas secara longgar mengikuti yang digunakan di FGA. Biasanya kata pertama adalah kata-kata tindakan.
Kata kerja diikuti oleh objek langsung, pernyataan kualifikasi, tambahan mungkin disertakan yang membantu menentukan tugas dengan menunjukkan bagaimana, kapan, atau mengapa tugas dilakukan. Lalu ada menentukan tingkat spesifisitas yang tepat. Secara umum, pernyataan yang mengacu pada gerakan tertentu terlalu mendasar untuk dijadikan sebagai pernyataan tugas yang baik. Tingkat spesifisitas yang tepat dalam pernyataan tugas juga tergantung pada tujuan analisis pekerjaan. Jika tujuan utama analisis adalah penilaian kinerja, misalnya tugas dapat ditulis dengan cukup luas. Namun, jika merancang program pelatihan adalah tujuan utama, maka tugas harus lebih spesifik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada selecting response option. Di sini inventarisasi dapat menghasilkan informasi tentang keterlibatan dengan hanya meminta pertahanan untuk memeriksa apakah mereka melakukan tugas sebagai bagian dari pekerjaan mereka atau mungkin meminta penilaian tingkat keterlibatan pertahanan dengan tugas, waktu yang dihabiskan untuk tugas, atau pentingnya tugas bagi pekerjaan. Di sini ada tabel 2.10 yang menunjukkan daftar pertanyaan berdasarkan tujuan. Perhatikan bahwa beberapa tujuan itu memerlukan jawaban atas lebih banyak pertanyaan daripada yang lain. Selanjutnya ada demographic data. Data demografis ini adalah hal umum untuk menanyakan informasi latar belakang tentang responden sebagai bagian dari survei. Pertanyaan survei ini umum mencakup pengalaman dalam pekerjaan, lokasi pekerjaan, misalnya wilayah geografis, organisasi induk, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya ada data analisis. Laporan utama ini adalah daftar tugas bersama dengan ringkasan statistik dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam inventaris. Bagian dari contoh keluaran WPSS ditunjukkan pada tabel 2.11 yang menunjukkan data tentang pekerjaan supervisor, orang yang memelihara tiang telepon dan kabel. Selanjutnya ada critical incident technique. Teknik insiden kritis ini dikembangkan dan digunakan untuk beberapa proyek Angkatan Udara, Angkatan Darat Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Presentasi besar pertamanya kepada mereka yang berada di luar militer muncul dalam sebuah artikel oleh Flanagan tahun 1954. Seperti yang dijelaskan oleh Flanagan, metode ini mengharuskan UKM untuk mengingat contoh spesifik perilaku pekerja di tempat kerja. Di tabel 2.12 ini menunjukkan contoh insiden kritis yang bervariasi dalam tingkat di mana mereka mengikuti aturan untuk menulis item tersebut. Selanjutnya ada tips for capturing and rating critical incident. Di bawah ini adalah tip untuk menulis contoh perilaku. Yang pertama, mendapatkan situasi utama. Yang kedua, get the behavior. Yang ketiga, menjalankan pertemuan UKM. Hindari istilah insiden kritis, mulailah dengan contoh yang baik, mintalah UKM membayangkan orang-orang tertentu dan menceritakan kisah tentang mereka. Jadikan cerita itu berhubungan dengan pekerjaan, gunakan dimensi atau tugas sebagai petunjuk jika UKM itu ragu-ragu. Jika berusaha memahami tanggung jawab khusus untuk suatu hasil, pertimbangkan untuk menunjukkan persentase yang bertanggung jawab atas hasil tersebut. Atau dokumentasikan tanggung jawab orang atau faktor lain, misalnya alat atau peralatan, untuk hasil tersebut. Selanjutnya ada treatment research on the critical incident technique. Beberapa penelitian telah difokuskan pada menghasilkan insiden kritis. Tampaknya tidak terlalu penting apakah insiden dikumpulkan dalam kelompok atau individu. Wagner tahun 1951. Bahwa perubahan kecil dalam kata-kata instruksi itu untuk menghasilkan insiden kritis yang memiliki pengaruh yang kecil. Penggunaan awal dari teknik insiden kritis hanya disebut untuk menghasilkan daftar insiden melalui penarikan gratis. Analisis pekerjaan atau UKM lainnya selanjutnya dapat mengelompokkan insiden ke dalam kategori atau dimensi yang memiliki kesamaan aktivitas. Misalnya memanggang roti, kemampuan manusia, misalnya pertimbangan perasaan orang lain, atau peralatan, misalnya seperti kontrol kokpit.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon